Cerita dimulai dengan menampilkan Neng Mulan yang masih versi mini, tapi chi yang dimiliki Neng Mulan sudah terasah. Terbukti dari caranya melompat naik turun loteng mengejar ayam dengan sangat mahir, walau sempat terpeleset. Saat Neng Mulan sudah mendarat dengan perfecto, reaksi warga bukannya takjub tapi malah kayak emak-emak RT sebelah yang lagi gosipin tetangga. Pedes. Di malam hari, Neng Mulan yang sedang bercanda dengan adiknya tidak sengaja mendengar percakapan emak dan babeh. Emak Neng Mulan bicara ke babeh, "Bebs, Mulan tuh cewek, dia tuh kudu bisa lah nahan diri. Apalagi kalau lagi make chi. Emang lu mau dia diledek penyihir atau malah jadi Jonas? Omelin ki sono." Scene berganti saat Neng Mulan sedang memperbaiki sayap patung Phoenix yang ia rusak saat mengejar ayam. Babenya menghampiri dan berbicara. Phoenix berada di depan kuil karena merupakan utusan leluhur kita. Chimu kuat, tapi chi untuk para pejuang, bukan wanita. Sembunyikanlah karuniamu. Di kekaisaran ini, penggunaan chi oleh seorang wanita memang dianggap tabu dan akan dicap sebagai penyihir. Seorang wanita mengangkat kehormatan melalui pernikahan, bukan sebagai prajurit. Alah siap boy. Waktu berlalu beberapa tahun menampilkan tante penyihir yang merasuki tubuh seorang pedagang yang sedang menuju Cina. Dengan menggunakan tubuh itu, tante penyihir memasuki sebuah garnisun yang berada di jalur sutra. Jalur sutra loh ya, jalur perdagangan yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa Timur. Tante penyihir yang berhasil menyusup ke dalam garnisun memulai aksi penyerangan bersama dengan kelompok Orange yang dipimpin oleh Borikan. Kota itu berhasil diambil alih dan tante penyihir kembali merasuki seorang prajurit. Scene berganti menampilkan kekaisaran pusat Cina, tepatnya di ruang tahta. Kanselir melaporkan 6 garnisun yang telah diambil alih oleh Rawrans dan mengakibatkan terganggunya semua perdagangannya, mengancam nyawa kekaisaran. Usut punya usut, Rawrans melakukan penyerangan sebagai bentuk balas dendam karena ayah dari Borikan telah dibunuh oleh raja. Prajurit yang dirasuki oleh tante penyihir berada di dalam ruang tahta, menyamar sebagai satu-satunya orang yang selamat dari penyerangan Rawrans. Ia memberitahu kekuatan tempur Rawrans sebagai bentuk provokasi dan menghasilkan titah raja, yaitu setiap keluarga wajib memasok satu pria untuk dijadikan prajurit tempur melawan Rawrans. Tante penyihir telah selesai melakukan penyamaran, meninggalkan kota menghampiri Borikan. Terlihat walau tante penyihir dapat membunuh Borikan, tapi dia tidak dapat melawan karena hanya Borikan yang mau menerima seorang penyihir seperti si tante. Scene berganti menampilkan Neng Mulan yang akan dijodohkan oleh Ma Comblang. Dengan muka yang terlihat kecewa, Neng Mulan didandani dengan make up yang sangat natural. Neng Mulan sedang dikasih tutorial untuk menjadi istri baik yang natural oleh Ma Comblang. Tiba-tiba sebiji laba-laba muncul dan membuat acara tutorial ambiar seketika. Gemuk dan ngomel-ngomel kayak orang yang lagi ditagih utang. Ups. Tiba-tiba muncul utusan raja, memberitahu keadaan yang sedang bersiap untuk berperang. Utusan menyampaikan juga titah raja jika setiap keluarga harus memberikan satu laki-laki untuk ikut berperang, termasuk keluarga Hua. Seperti yang kita tahu, keluarga Hua tidak memiliki anak laki-laki. Mau tidak mau, Babeh Neng Mulan yang harus pergi berperang sebagai perwakilan keluarga. Babeh Neng Mulan mengencangkan pelana kakinya agar dapat berjalan tanpa tongkat mengambil surat raja. Saat Babeh akan mengambil surat tersebut, terlihat kondisi Babeh Neng Mulan yang sudah tidak memungkinkan. Walau dulu Babeh merupakan seorang pahlawan perang, tapi ternyata kesetiaan untuk mengabdi kepada raja jauh lebih kuat. Malam hari mereka mempertanyakan keputusan si Babeh. Babeh marah lalu mengatakan bahwa menjaga kehormatan keluarga adalah tugas sang Babeh. Dengan muka yang masih penuh emosi, Babeh pergi ke gudang.
Neng Mulan tahu jika sang babe pergi ke medan perang maka ia tidak akan kembali alias meninggoy. Neng Mulan pergi menyusul memperhatikan sang babe mengambil pedang kebanggaan, sejarah kepahlawanannya dulu. Sejarah tetaplah sejarah, sang babe mengayunkan pedang dengan tangan gemetar karena faktor usia. Neng Mulan memperhatikan sambil menitikkan air mata, hatinya tidak siap kehilangan babe tercinta. It's beautiful. For terrible work. Neng Mulan berbicara, jika aku anak laki-lakimu, kamu tidak perlu pergi berperang. Sang babe lalu menjawab, aku tidak akan mengubah apapun dalam hidupmu. Babe pergi istirahat karena akan berangkat pagi. Saat babenya pergi tidur, Neng Mulan mengambil pedang kebanggaan babehnya. Loyal, brave, and true. Dengan menggunakan zirah perang, Neng Mulan berdoa di kuil, menyarungkan pedang, membulatkan tekad lalu pergi mengabdi kepada sang raja, menggantikan posisi babehnya. Di pagi hari, babe dan emak yang menyadari kepergian Neng Mulan merasa cemas, tak tega membayangkan anaknya yang suatu saat bisa saja dipanggil seorang penyihir. Babe berdoa di kuil demi keselamatan anaknya. Singkat cerita, Neng Mulan yang kelelahan dalam perjalanan memutuskan untuk beristirahat. Saat matahari bersinar, Neng Mulan terbangun. Seketika ia terkagum wow dan tersenyum melihat pemandangan sebiji phoenix yang terbang seperti layang-layang abang kelurahan sebelah. Hal itu membuat keyakinannya tambah kuat melanjutkan perjalanan. Neng Mulan sampai ke tempat pelatihan, terlibat perselisihan kecil dengan Chen Honghui. Seketika komandan pelatihan datang melerai. Neng Mulan yang tidak ingin identitasnya sebagai wanita terbongkar, memberatkan suaranya dan mengubah nama menjadi Hua Jun. It's your voice, soldier. Yes, Commander. What is your name? Hua Jun, Commander. Cerita berlanjut memperlihatkan hari yang sudah gelap di kamp pelatihan. Neng Mulan ditempatkan satu tenda dengan beberapa cowok teman seangkatannya. Ia yang baru saja memegang pedang, kaget karena sekarang harus melihat pedang tipe lain yang lebih tumpul tapi lebih berbahaya. Huhahaha. Datang senior yang menyuruh mereka mandi dan mengajukan sukarelawan untuk berjaga. Dengan sergap, Neng Mulan mengajukan diri untuk berjaga karena tidak ingin mandi bareng dengan para cowok. Di saat cowok seangkatannya mandi beneran, Neng Mulan malah berjaga sambil mandi hujan, mirip kayak bocah sekitaran rumah. Saat waktu tidur, Neng Mulan memasuki tenda, melepaskan jira dan korset penahan buah kembar nan aduhai. Ia berbaring sambil menahan jurus maut kaum Jonas. Sebelum terlelap, Neng Mulan mengingat dan merindukan keluarganya. Keesokan harinya, pelatihan diawali dengan kultum yang disampaikan oleh komandan. Hukuman dari kebohongan adalah pengusiran, serta aib bagi diri sendiri, keluarga, desa, dan negara. Neng Mulan merasa tersindir dengan statement tersebut karena dia sedang berbohong menjadi laki-laki. Tak lama, latihan dimulai. Berpedang. Memanah. Mengangkat air dengan tangan lurus setinggi bahu ke puncak bukit. Malam hari dengan Neng Mulan yang terus menghindari jurus maut kaum Jonas. Pelatihan memasuki hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Sampai tiba saatnya latih tanding. Neng Mulan berpasangan dengan Hong Hui dan tanpa sengaja menggunakan chi yang dimilikinya. Sontak hal itu mengundang perhatian kawan seangkatan dan komandan. Neng Mulan yang menyadari penggunaan chi merasa bersalah dan pergi ke tenda karena sempat dinasihati oleh babe untuk menyembunyikan chi yang dimilikinya. Tapi ternyata di sini berbeda. Neng Mulan malah dipuji karena chi luar biasa yang dimilikinya, tapi dihina karena bau badan gak pernah mandi. Akhirnya di malam hari Neng Mulan mandi, melepaskan pakaiannya dan memasuki danau. Neng Mulan dengan giat terus melatih chi yang dimilikinya dan tidak ia sembunyikan lagi.
Qi ada pada semua orang, tapi hanya orang tertentu yang dapat terhubung secara mendalam dan menjadi prajurit terhebat. Tranquil as a forest. Physical force need not be met with equal force. Di lain sisi, pemimpin dari 12 suku Raurans berkumpul, mengambil alih satu demi satu garnisun yang tersisa dan bersiap menghadapi akhir peperangan. Mendengar kabar garnisun yang terus berjatuhan, Neng Mulan and the gang dipanggil untuk berperang melindungi garnisun Mountain Steppe, meski pelatihan belum sepenuhnya selesai. Mereka melakukan sumpah prajurit berjanji setia pada 3 pilar kebajikan. Tapi Neng Mulan ragu saat mengucapkan pilar yang ketiga. Loyal. True. Di tengah perjalanan menuju medan perang, Neng Mulan memberanikan diri untuk jujur pada komandan. Tapi niatnya langsung diurungkan karena komandan ingin menjodohkan Neng Mulan dengan putrinya. Selama perjalanan mereka melihat banyak prajurit berguguran karena ulah Borikan dan pasukannya Raurans. Singkat cerita, mereka sampai di garnisun Mountain Steppe. Malam harinya, prajurit pengintai melapor pada komandan bahwa Borikan bersiap menyerang dengan jarak tidak sampai setengah hari, membawa pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Alih-alih membuat benteng pengepungan, komandan memberi komando untuk bergerak lebih dulu mengendalikan musuh. Malam sebelum perang, Neng Mulan and the gang berkumpul mengelilingi api unggun, memperteguh kesiapan jiwa dan mental. Keesokan harinya, perang dimulai. Borihan beserta pasukan inti Raurans berbalik menjauh meninggalkan pasukan, dikejar oleh sayap kiri yang terdapat Neng Mulan di dalamnya. Terjadi adu panah dalam pengejaran. Neng Mulan dapat menghindari anak panah berkat Qi yang dimilikinya, tapi naas pasukan sayap kiri banyak berguguran dan akhirnya mundur. Dengan menetapkan keyakinan, Neng Mulan tidak ingin mundur dan memilih terus mengejar pasukan inti Rauran. Saat mencapai daerah berkawah belerang, Neng Mulan kehilangan jejak dan malah bertemu dengan tante penyihir. Tante mengetahui jika Neng Mulan menyembunyikan identitas wanitanya tapi tidak mau mengaku. Pertempuran antara keduanya berlangsung. Neng Mulan kalah dan terbunuh, tapi yang mati adalah Mas Huajun. Itu artinya, Qi Neng Mulan telah bangkit seutuhnya tanpa keraguan yang selama ini berasal dari kebohongan yang ia buat sendiri. Neng Mulan kembali ke medan perang, bertarung dengan gagah membantai Raurans. Melihat Neng Mulan sebagai prajurit wanita, Raurans berteriak penyihir dan menjaga jarak. Tante penyihir berubah menjadi segerombolan gagak dan menyerang prajurit kekaisaran yang menyebabkan mereka harus menggunakan posisi bertahan. Raurans melemparkan bola api ke blokade pertahanan kekaisaran yang sibuk berlindung dari gagak tante penyihir. Neng Mulan yang melihat keadaan tidak baik memiliki ide untuk menciptakan longsoran salju. Neng Mulan pergi ke belakang pasukan sambil membawa beberapa helm prajurit kekaisaran. Raurans yang mengira helm itu merupakan prajurit kekaisaran langsung menembakkan bola api ke arah belakang dan terciptalah longsoran salju. Jarak salju terlalu dekat, pasukan Raurans terbantai. Sementara prajurit kekaisaran yang memiliki jarak cukup jauh tetap terkena dampak dari longsoran salju tapi tidak mengancam nyawa. Neng Mulan muncul dengan tampilan wanita mendatangi komandan pasukan. Tanpa belas kasih, komandan pasukan yang kecewa langsung memberikan hukuman kebohongan yaitu pengusiran dan dicap aib. Tante penyihir datang mendekati Neng Mulan yang telah terusir, memberi informasi tentang Borikan dan pasukan inti Raurans yang sedang menuju wilayah utama kekaisaran untuk memenggal sang raja. Ia mengajak Neng Mulan untuk bergabung dengan Raurans karena hanya Borikan yang menerima seorang penyihir.
Tapi Neng Mulan menolak dan berpegang teguh pada tugasnya, memperjuangkan kerajaan dan melindungi raja. Neng Mulan berlari dengan kuda menyampaikan informasi yang didapat kepada komandan. Walau komandan awalnya tidak percaya, tapi Hong Hui dan rekan seangkatannya mempercayai Neng Mulan. Komandan akhirnya percaya dan memuji kesetiaan serta keberanian Neng Mulan. Scene berganti menampilkan Lawrence yang telah sampai di pusat kekaisaran Cina. Kanselir memberitahu raja jika Wei Khan telah menyusup ke dalam kota dan menantang raja untuk berduel 1 lawan 1 di istana baru. Raja yang murka menyetujui tantangan itu dan pergi dengan beberapa biji pengawal. Kanselir memberi perintah kepada Panglima untuk mengarahkan seluruh pasukan ke alun-alun dan mengosongkan istana. Tapi siapa sangka ternyata kanselir itu palsu. Ia merupakan tante penyihir yang menyamar. Di sisi lain, Neng Mulan and the Gang telah sampai di kekaisaran pusat hingga memasuki alun-alun. Ternyata itu merupakan sebuah jebakan agar tidak ada yang bisa keluar dan membantu sang raja. Hong Hui dan yang lainnya membuka jalan agar Neng Mulan dapat keluar dari alun-alun dan menyelamatkan sang raja. Scene berganti kepada raja yang telah sampai di istana baru, dan benar saja ternyata Wei Khan telah memasang jebakan, membuat raja terikat tak berdaya. Di sisi lain, Neng Mulan berhasil keluar dari alun-alun, pergi menuju istana, tapi ternyata yang duduk di ruang tahta adalah tante penyihir. Tante penyihir terkejut melihat Neng Mulan yang menjadi pemimpin prajurit pria meski sudah diketahui identitas aslinya sebagai wanita. Neng Mulan mengajak tante penyihir untuk bergabung, tapi baginya semua sudah terlambat. Karena tersentuh melihat Neng Mulan sebagai pemimpin prajurit, tante penyihir berubah menjadi elang, menunjukkan jalan menuju tempat raja berada. Tanpa ragu, Neng Mulan langsung mengikutinya. Scene menampilkan raja yang terikat dengan lahar panas di bawahnya. Tante penyihir sampai di tempat raja, disusul oleh Neng Mulan yang berlari mengejar. Saat Neng Mulan mendekat, Wei Khan menembak panah yang tidak disadari oleh Neng Mulan. Dengan sigap, tante penyihir mengorbankan nyawa menghentikan anak panah dengan tubuhnya. Alhamdulillahnya, untung tante penyihir satu ini udah taubat sebelum azal menjemput. Neng Mulan tiba di tempat raja dan pertarungan sengit antara Neng Mulan melawan Wei Khan dimulai. Tengah pertempuran, pedang Neng Mulan terlepas dan terjatuh di lahar panas. Walau sempat tertekan, arwah layangan Phoenix datang memberi kekuatan. Wei Khan terjatuh. Saat Neng Mulan mencoba melepaskan ikatan raja, Wei Khan yang masih sadar menembakkan anak panah kepada raja. Beruntung tangan raja telah terbebas dan berhasil menghentikan anak panah tersebut. Raja melemparkan anak panah dan dengan tendangan pisang, Neng Mulan mulai menendang anak panah hingga mengecoh Wei Khan dan menusuk jantungnya. Akhirnya Wei Khan meninggoy. Di sisi lain, Hong Hui dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertempuran di alun-alun tanpa ada korban jiwa. Singkat cerita, di malam hari raja merayakan kemenangan dan mengundang Neng Mulan untuk menjadi prajurit terhebat di kekaisaran. Neng Mulan menolak karena ingin meluruskan permasalahan dahulu kala, yaitu kabur dari rumah dan mengkhianati kepercayaan keluarga. Raja menyetujui dan mengatakan, pengabdian kepada keluarga adalah kebajikan penting. Singkat cerita, Neng Mulan kembali ke rumah disambut dengan peluk hangat dan haru dari adik dan emaknya. Sang babai datang menghampiri, tidak mempedulikan pedang berharganya yang hilang dan berkata, "Putrikulah yang sangat berarti bagiku." Seketika datang utusan raja, yaitu komandan prajurit. Sang babai dan keluarga Neng Mulan yang belum tahu apa-apa mengira kedatangan utusan raja untuk mendisiplinkan Neng Mulan. Tapi ternyata utusan raja malah memberikan hadiah karena telah menyelamatkan dinasti. To the family, loyal. Devotion to family. Utusan raja menyampaikan pesan agar Neng Mulan mempertimbangkan kembali undangan raja untuk bergabung bersama prajurit terhebat sebagai petugas pengawal kerajaan, dan ia menyetujuinya. Gadis itu menjadi seorang prajurit menjadi pemimpin, dan pemimpinnya menjadi legenda.